Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Putri dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan miliaran penganut di berbagai penjuru. Dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan, agama Islam juga memiliki seperangkat aturan lengkap termasuk dalam bidang ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW dan mengalami puncak kejayaan pada abad 6-13 Masehi. Di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan masuknya Islam itu sendiri ke Nusantara, yakni lewat pedagang Arab, Persia, dan India. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia terbagi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. Fase ini dimulai dari era Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah melalui kitab suci Al-Quran. Kemudian dasar-dasar ekonomi ini terus dikembangkan oleh para pewarisnya, yakni ulama-ulama dan cendekiawan muslim. Yang kedua yaitu fase stagnasi. Hingga saat ini ekonomi Islam masih mengalami fase stagnasi, yaitu fase kemandekan atau kemunduran. Yang ketiga yaitu fase kebangkitan ekonomi Islam. Meskipun karya intelektual muslim sempat beberapa waktu tenggelam setelah masa kemunduran Islam, namun sekitar abad 14 mulai muncul geliat kebangkitan. Ekonomi Islam menjadi berkembang kembali meski pada beberapa abad ke depan mengalami kemunduran lagi. Dalam praktiknya, tanda-tanda kebangkitan ekonomi Islam masih di bawah sistem ekonomi yang ada sekarang, yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis. Namun, geliat ekonomi Islam mulai muncul sebagai transaksi berbasis syariah yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam, seperti misalnya bank syariah, kredit syariah, koperasi anti riba, dan masih banyak lagi. Pentingnya mempelajari ekonomi Islam adalah dengan mempelajarinya akan bisa mengetahui bagaimana mekanisme ekonomi Islam, serta bisa menambah khazanah pengetahuan kita mengenai ekonomi Islam selain yang telah diajarkan di kampus atau dunia perkuliahan.